Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Seperti yang tadi sudah Bu Suci sampaikan gitu ya, bahwa saya dan Bu Suci akan sharing begitu terkait dengan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko, dan ini untuk kewenangan dari pemerintah daerah, kabupaten atau kota. Sebelumnya izin menyampaikan bahwa memang untuk materi pengawasan ini masih dalam proses pembahasan, karena untuk peraturan BKPM tentang pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko ini masih dalam tahap harmonisasi seperti itu ya Bapak dan Ibu. Sehingga yang dapat kami sampaikan memang update terkini gitu ya untuk pengawasan perizinan berusaha. Akan tetapi untuk fiksasinya seperti apa nanti mungkin akan dapat kita sama-sama diskusikan setelah muncul peraturan BKPM yang mengatur tentang pengawasan perizinan berusaha. Next. Oke, pada kesempatan kali ini akan ada 3 outline yang kami sampaikan. Yang pertama terkait tata cara pengawasan, kemudian yang kedua terkait tindakan administrasi, dan yang ketiga terkait contoh ketentuan sanksi sektoral. Next. Oke, nah berbicara tentang pengawasan itu sendiri, kita samakan persepsi terlebih dahulu bahwa memang untuk perizinan berusaha berbasis risiko ini, pemerintah menganut prinsip trust but verify. Gitu. Kita percaya kepada pelaku usaha, tetapi kita juga harus melakukan verifikasi. Gitu ya. Nah, trustnya di sini dilakukan dengan adanya kemudahan dalam hal perizinan berusaha. Kita berikan izin, kita permudah perizinan berusahanya, akan tetapi kita akan ikuti dengan adanya pengawasan, di mana pengawasan ini kita laksanakan untuk bisa memastikan bahwa pelaku usaha melaksanakan usahanya sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha. Sehingga dengan adanya pengawasan ini akan menjadi data dukung dalam sistem OSS. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam sistem OSS ini terdiri dari 3 subsistem. Yang pertama, pelayanan informasi terkait informasi dasar dan juga informasi yang memang dibutuhkan untuk perizinan. Kemudian yang kedua terkait subsistem perizinan yang sudah dipaparkan oleh Bapak Indomo dan Bu Anin. Dan yang ketiga ini terkait subsistem pengawasan, di mana untuk pengawasan di sini nanti output yang diharapkan dari adanya pengawasan adalah profil pelaku usaha, profil tingkat kepatuhan pelaku usaha, gitu ya. Sehingga nantinya data-data yang dilakukan selama proses pengawasan ini diolah melalui sistem OSS. Gitu. Jadi tidak terpisah-pisah lagi antara perizinan dan pengawasannya, tetapi menjadi satu data dalam satu sistem yang komprehensif, yaitu OSS RBA. Next. Oke, nah kita pahami bahwa memang tujuan pelaksanaan pengawasan seperti yang tadi sudah disebutkan dalam definisi pengawasan itu sendiri adalah untuk memastikan kepatuhan pemenuhan persyaratan dan kewajiban oleh pelaku usaha. Selain itu, sebenarnya pengawas juga dapat mengumpulkan data ataupun bukti, gitu ya, ataupun laporan terjadinya bahaya terhadap K3L. Selain itu, data dari pengawasan ini juga dapat digunakan untuk proses pembinaan, pengenaan sanksi ataupun penyuluhan bagi para pelaku usaha. Nah, dalam kewenangan pemerintah daerah kabupaten kota, ini ruang lingkupnya meliputi PMDN yang kegiatannya di daerah kabupaten kota, PMDN yang memang menjadi kewenangannya Pemda kabupaten kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, untuk peran dari DPM PTSP kabupaten kota itu sendiri merupakan koordinator dari pelaksanaan pengawasan. Sehingga sertifikat standar maupun izin ataupun perizinan yang diterbitkan oleh DPM PTSP kabupaten kota atas nama pemerintah kabupaten kota itu wajib diawasi oleh si koordinator lapangan ini. Di mana untuk pelaksanaannya sendiri, sebenarnya DPM PTSP kabupaten kota ini juga dapat bekerja sama dengan OPD teknis terkait. Tetapi yang menjadi tusi utama yaitu adanya pemantauan realisasi, sehingga DPM PTSP kabupaten kota ini juga akan bertugas untuk memantau realisasi penanaman modal, insentif, serta kemudahan dalam rangka penanaman modal yang memang menjadi kewenangan dari DPM PTSP atau pemerintah kabupaten kota. Next. Oke, nah ini untuk perencanaan pengawasan, di mana dalam PP nomor 5 tahun 2021 ini disebutkan bahwa pemerintah daerah kabupaten kota ini dilarang melakukan pengawasan di luar perencanaan pengawasan, sehingga memang pengawasannya harus terstruktur dan terencana.
Dan dalam tahap perencanaan ini sudah terintegrasi sistemnya karena dari koordinator pelaksanaan pengawasan ini dapat membuat penjadwalan, kemudian mengeluarkan surat tugas gitu kepada pengawas yang ditugaskan. Ini sudah terintegrasi melalui sistem OSS. Gitu. Selanjutnya ada aparatur ini yang berkaitan dengan ketersediaan SDM pelaksanaan pengawasan. Ini bisa dari koordinator dan juga OPD teknis gitu ya. Nah kemudian untuk waktu pelaksanaan ataupun penjadwalan ini juga dilakukan melalui OSS. Untuk jadi ketika dari koordinator lapangan kemudian menugaskan ataupun menotifikasi OPD teknis untuk melakukan pengawasan, nah penjadwalannya ini juga sudah bisa dilakukan melalui dashboard pengawasan. Direncanakan untuk bisa dilakukan melalui dashboard pengawasan. Dan untuk biaya ataupun ketersediaan anggaran pengawasan ini juga sebenarnya dapat disesuaikan ataupun dalam perencanaannya dapat dikomunikasikan antara DPMP-TSP Kabupaten Kota selaku koordinator pelaksanaan pengawas dengan pengawasnya itu sendiri. Oke. Nah, untuk pengawasan tingkat kepatuhan ini meliputi yang pertama terkait bangunan gedung, kemudian yang kedua terkait kesehatan, dan yang ketiga terkait laporan atas penyampaian laporan dan atau pemanfaatan fasilitas penanaman modal yang diberikan oleh pelaku usaha, serta persyaratan berusaha lainnya yang diatur dalam NSPK. Next. Nah, ini untuk pengawasan rutin. Jadi dalam kegiatan pengawasan ini sendiri, ada kegiatan pengawasan rutin dan juga ada kegiatan pengawasan insidental. Dan dalam kegiatan pengawasan rutin ini, difasilitasi oleh lembaga OSS berupa dashboard. Jadi nantinya DPMP-TSP Kabupaten Kota selaku koordinator pelaksanaan pengawasan ini akan mendapatkan hak akses untuk mengelola data pelaku usaha, kemudian melakukan sortir pelaku usaha sesuai dengan kewenangan, sektor, dan juga lokasi. Dan kemudian setelah mendapatkan profil dari pelaku usaha berupa data pelaku usaha pada ranah ataupun pada kewenangannya, maka selanjutnya dari DPMP-TSP Kabupaten Kota ini dapat menyusun perencanaan pengawasan. Dan untuk perencanaan pengawasan ini nantinya jadi dari data yang masuk ke dalam dashboard DPMP-TSP Kabupaten Kota ini dapat dikonfirmasi kepada OPD teknis sesuai dengan sektornya gitu, untuk dilakukan pengawasan. Setelah memberikan notifikasi kepada OPD teknis ataupun mengatur jadwal atau melakukan penjadwalan, maka selanjutnya masuk ke pada tahap penilaian, di mana di dalam pengawasan rutin ini juga akan dilengkapi dengan adanya surat tugas untuk memastikan bahwa memang pengawas yang ditugaskan sesuai dengan sistem pengawasan OSS ini akan datang ke lapangan dan memberikan selanjutnya dokumentasi ataupun berita acara pengawasan. Karena di dalam pengawasan ini sendiri tidak lagi dilakukan secara tersembunyi gitu ya, tapi menganut prinsip dari PP 5 2021 ini pengawasan harus dilaksanakan secara transparan dan terencana, sehingga BAP adalah suatu hal yang wajib menjadi output dari kegiatan pengawasan itu sendiri. Dan untuk BAP ini nantinya akan dilengkapi dengan foto dan video yang dapat dilaksanakan atau dapat diupload langsung ke dalam sistem OSS. Dan untuk intensitas pengawasan sendiri, sebelum adanya profil pelaku usaha berupa tingkat kepatuhan, nantinya untuk risiko rendah dan menengah rendah ini dapat dilaksanakan sekali dalam setahun untuk setiap lokasi usaha, dan untuk risiko menengah tinggi dan tinggi ini 2 kali dalam 1 tahun untuk setiap lokasi usaha. Jadi untuk intensitas pengawasan ini tergantung dari tingkat risiko. Kedepannya setelah mendapatkan hasil pengawasan berupa profiling tingkat kepatuhan pelaku usaha ini dapat disesuaikan lagi. Jadi jika tingkat kepatuhan dari si pelaku usaha ini baik, maka intensitas inspeksi lapangan ini dapat berkurang. Nah, untuk laporan pelaku usaha secara berkala, ini ada terkait laporan terhadap standar pelaksanaan usaha, realisasi penanaman modal, tenaga kerja, kemudian juga ada realisasi produksi. Kalau untuk LKPM ini disampaikan per triwulan. Kalau untuk realisasi produksi ini laporannya 1 kali dalam 1 tahun. Dan dalam perencanaan pengawasannya sendiri, ini inspeksi lapangan dapat dilakukan secara virtual untuk pemeriksaan administratif dan atau fisik atas pemenuhan standar kegiatan usaha. Kemudian bisa juga dilakukan pengujian dan pembinaan untuk dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan.
Kedepannya akan dikembangkan juga terkait dokumentasi ataupun BAP secara digital, masih dalam proses juga terkait penggunaan tanda tangan digital dan lain sebagainya. Next. Oke, nah ini untuk pelaksanaan pengawasan ketika inspeksi lapangan ini kegiatan atau tindakan apa yang dapat dilakukan. Ini yang pertama yaitu meminta keterangan dan atau membuat catatan yang diperlukan dalam rangka kegiatan pengawasan, kemudian memeriksa kepatuhan pemenuhan kewajiban, menyusun salinan dari dokumen dan atau mendokumentasikan secara elektronik untuk kegiatan pengawasan tentunya, dan melakukan pengambilan sampel atau melakukan pengujian, serta memeriksa lokasi kegiatan usaha dan prasarana ataupun sarana berusaha si pelaku usaha. Dan untuk laporan berkala yang diperiksa, ini kita dapat melakukan review terhadap laporan berkala yang diberikan oleh pelaku usaha. Kemudian kita dapat menyusun laporan dari hasil review dan menyampaikan rekomendasi apakah terjadi permasalahan ataupun ada arah untuk penyelesaian permasalahan dalam proses perizinan berusahanya. Nah, untuk pengawasan terhadap pelaksanaan pemenuhan standar yang bersifat teknis dan memerlukan kompetensi ataupun sertifikasi khusus, koordinator lapangan dapat bekerja sama dengan lembaga ataupun profesi ahli yang bersertifikat dan atau terakreditasi. Jadi ketika misalkan dirasa dari OPD teknis tidak memiliki kompetensi khusus ataupun sertifikasi khusus, ini juga dapat melakukan kerjasama gitu ya dengan lembaga ataupun profesi ahli yang tersertifikasi. Dan dalam hal ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha, lembaga ataupun profesi ahli ini dapat memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah, kabupaten, kota dalam jangka waktu paling lambat 3 hari sejak menemukan pelanggaran atau sejak kegiatan inspeksi ini. Dan kemudian pemerintah kabupaten kota ini dapat melakukan penghentian pelanggaran untuk mencegah dampak yang lebih besar dalam jangka waktu paling lama 1 hari setelah menerima laporan. Next. Oke. Nah, ini terkait kegiatan pemantauan untuk pelaporan realisasi penanaman modal. Ini dilakukan selama 3 bulan bagi kegiatan usaha skala menengah dan skala besar. Next. Boleh next. Oke. Nah, ini terkait tadi laporan berkala yang disampaikan oleh pelaku usaha, di mana ada LKPM yang terkait dengan realisasi penanaman modal, penggunaan tenaga kerja, realisasi produksi termasuk nilai ekspor, kewajiban kemitraan, dan kewajiban sektoral lainnya. Dan DPM PTSP Kabupaten Kota ini memantau laporan LKPM sesuai dengan kewenangannya, nanti akan diteruskan oleh lembaga OSS, mana yang menjadi kewenangan dari DPM PTSP Kabupaten Kota. Dan kemudian DPM PTSP Kabupaten Kota melakukan pemantauan kewajiban kemitraan dengan UMK dan koperasi berdasarkan ketentuan BUPM. Kemudian dalam rangka verifikasi dan evaluasi LKPM, ini pelaku usaha juga dapat meminta penjelasan perbaikan dalam hal pelaku usaha tidak melakukan perbaikan, maka LKPM pelaku usaha dianggap tidak menyampaikan LKPM. Nah, dalam prosesnya ini pun LKPM akan dapat dilaporkan melalui sistem OSS, dan untuk perbaikannya pun nanti dari OSS akan menotifikasi pelaku usaha untuk melakukan perbaikan, kemudian kita cross check lagi dan dilakukan penyesuaian dari LKPM-nya. Jadi sistemnya akan dilaksanakan melalui OSS. Next. Oke, nah ini tadi yang saya sebutkan bahwa untuk pelaku usaha skala menengah dan besar, ini untuk laporan LKPM-nya dilaksanakan secara triwulan, sedangkan untuk skala kecil dilakukan per semester. Dan Bapak dan Ibu perlu cek di PP terkait UMKM, PP nomor 7 tahun 2021, bahwa memang untuk persyaratan ataupun terkait modal dari UMKM ini sendiri mengalami perubahan. Jadi untuk skala kecil ini sendiri minimal 1 miliar sampai 5 miliar gitu ya. Jadi di bawah 1 miliar sebenarnya tidak wajib lapor LKPM. Gitu. Karena tergolongnya pelaku usaha skala mikro gitu ya. Oke, next. Nah, ini tahapan gambaran terkait inspeksi lapangan berdasarkan raperban dari pengawasan. Jadi yang pertama dilakukan adalah proses persiapan, di mana DPM PTSP Kabupaten Kota ini menyusun kompilasi berdasarkan daftar pelaku usaha yang akan dilakukan inspeksi lapangan. Dan untuk penjadwalannya sendiri, ini sehari dapat dijadwalkan maksimal 4 lokasi usaha ataupun 4 pelaku usaha yang dilakukan pengawasan selama 20 hari kerja dalam 1 tahun. Itu untuk penjadwalannya. Nah, kemudian yang kedua terkait
rancangan rencana inspeksi. Jadi setelah mendapatkan data dari pelaku usaha, karena mungkin tergantung dari DPMPTSP, tergantung dari kabupaten kota tersebut ya, ada berapa banyak pelaku usaha, maka nantinya disusun rancangan rencana inspeksi ini selama tahunan. Jadi dalam 1 tahun ke depan, ini sudah mulai direncanakan pada akhir tahun yang berjalan. Nah, setelah muncul rancangan rencana inspeksi, ini dikumpulkan data dan informasi pengawasan terkait siapa yang akan melakukan pengawasan, kemudian OPD teknis mana yang bertugas atau memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan. Nah, ini dapat dikerjasamakan. Kemudian nantinya daftar pertanyaan ini adalah template yang akan dimunculkan berupa form untuk pengisian ataupun untuk penilaian terkait pengawasan itu. Kemudian yang terakhir yaitu BAP. BAP ini adalah pengisian dan penandatanganan yang kemudian diisi oleh pengawas yang memang hadir ke dalam inspeksi lapangan di lokasi proyek tersebut. Dan untuk PAP ini dibuat berdasarkan kunjungan secara fisik maupun virtual yang memang dalam hal pelaksana inspeksi lapangan ini tidak dibekali dengan surat tugas, maka ini akan dilakukan setelah melakukan pengawasan itu sendiri. Nah, untuk lembaga OSS sendiri fungsinya akan menyiapkan data dan informasi pelaku usaha, karena ini tadi yang saya sebutkan bahwa koordinator pelaksana pengawasan ini nanti akan dibekali dengan dashboard untuk melakukan sortir dari data pelaku usaha, apakah dia sektornya di sektor kesehatan, sektor pertanian, dan lain sebagainya, kemudian terkait lokasi usahanya, apakah memang berada di kabupaten kota Bapak dan Ibu atau tidak. Nah, ini akan dapat dilihat dari dashboard itu, dan kemudian nanti lembaga OSS ini akan memforward yang mana menjadi kewenangan dari kabupaten kota Bapak dan Ibu. Dan selanjutnya dari DPMPTSP Kabupaten Kota ini akan menyiapkan format surat tugas. Jadi sebenarnya surat tugasnya sudah akan dikeluarkan oleh lembaga OSS, dan bahkan dalam inspeksi lapangan ataupun kegiatan pengawasan ini nantinya dari pelaku usaha pun akan mendapatkan notifikasi. Jadi notifikasi dari OSS bahwa akan dilaksanakan pengawasan oleh siapa pelaku usaha, siapa pengawasnya gitu. Itu akan dinotifikasi oleh sistem OSS. Next. Oke, nah ini untuk perencanaan inspeksi lapangan, ini yang tadi saya sebutkan bahwa pada tahun depan perencananya harus dibuat di akhir tahun, di akhir bulan pada tahun berjalan. Jadi dimulai dari minggu keempat bulan November, ini sudah mulai menyusun rencana inspeksi lapangan tahunan, kemudian bekerja sama dengan KL ataupun OPD teknis kabupaten kota untuk mengusulkan. Jadi tidak hanya dari DPMPTSP sendiri ya Bapak dan Ibu yang boleh untuk merencanakan pengawasan, tetapi dari OPD teknis sendiri boleh mengajukan ataupun boleh memberikan rekomendasi pelaku usaha mana yang akan dilakukan pengawasan sesuai dengan kewenangannya. Nah, kemudian nanti DPMPTSP setelah mendapatkan data dari lembaga OSS dan bekerja sama dengan OPD teknis terkait, ini dapat memperbaharui rencana inspeksi lapangan tahunan pada database pengawasan, di mana di sistem OSS tersebut nantinya akan ada dashboard tadi untuk bisa melihat jadi yang fix yang mana gitu, karena kan selain membuat perencanaan juga dapat menerima usulan gitu ya dari OPD teknis gitu. Selanjutnya di sistem OSS juga akan mulai menotifikasi Pemda Kabupaten Kota terkait dengan penjadwalan dan pelaku usaha mana yang akan dilaksanakan inspeksi lapangan gitu pada awal Januari. Jadi untuk kegiatan di awal memang pelaku usaha belum memiliki profil ataupun tingkat kepatuhan pelaku usaha. Nah, pada pengawasan pertama di mana di tahun berjalan tersebut dilakukan pengawasan, maka data-data pengawasan yang ada ini akan menjadi data yang dilakukan pembobotan dan pengolahan data melalui OSS untuk menjadi profil tingkat kepatuhan pelaku usaha. Jadi bisa jadi dalam pengawasan ini ada data pengawasan dari OPD teknis maupun data dari DPMPTSP Kabupaten Kota, tetapi dapat dilakukan satu kali pengawasan ataupun dalam satu BAP gitu ya, ketika memang dilakukan secara terintegrasi satu pengawasan dengan berbagai OPD teknis terkait yang membutuhkan data pengawasan. Next. Oke. Nah, ini untuk penilaian hasil pengawasan. Jadi setelah dilakukan pengawasan, maka BAP ini diinput dalam sistem OSS dengan mengisi ada form elektronik itu yang disediakan, dan nantinya setelah
ada input BAP, ini akan dilakukan pengolahan data. Nah, di sini di pengolahan data ini yang saya sebutkan bahwa adanya pembobotan terkait dengan pengawasan-pengawasan ataupun data-data pengawasan yang ada. Setelah dilakukan pengolahan data, ini outputnya adalah profil dari si pelaku usaha. Gitu. Nah, untuk profiling dari pelaku usaha ini akan muncul tingkat kepatuhan pelaku usaha. Dan tingkat kepatuhan pelaku usaha ini yang nantinya akan berkaitan dengan intensitas pengawasan di tahun yang akan datang. Oke. Nah, selanjutnya setelah adanya profil pelaku usaha ini akan muncul juga rekomendasi. Jadi ketika dilakukan pengawasan, kemudian dirasa ada ketidaksesuaian antara standar pelaksanaan kegiatan usaha dengan yang seharusnya atau yang dilakukan oleh pelaku usaha, ini dapat diberikan rekomendasi berupa tindakan tindak lanjut pembinaan atau perbaikan ataupun penerapan sanksi. Dan untuk UMKM sendiri sebenarnya tidak ada istilah penerapan sanksi karena pada OSSRBA ini untuk UMKM diberikan kesempatan dalam hal pengawasan ini untuk mendapatkan pembinaan, perbaikan serta penyuluhan gitu ya. Next. Oke. Nah, ini untuk pengawasan insidental. Jadi dalam rangka ditemukan laporan dari masyarakat dan atau untuk keadaan tertentu yang mengharuskan dilakukan pengawasan langsung ke lapangan, maka dapat dilakukan pengawasan insidental. Jadi untuk pengawasan insidental ini pun tetap ada BAP-nya. Jadi untuk BAP bisa menyusul gitu ya, untuk pemberitahuan serta surat tugas. Jadi pemberitahuan kepada pelaku usaha dan surat tugas ini juga akan tetap dilakukan oleh OSS meskipun pengawasannya sudah terjadi. Jadi pengawasan terlebih dahulu, baru nanti kemudian input BAP, kemudian surat tugas menyusul, kemudian juga ada notifikasi kepada pelaku usaha bahwa telah dilaksanakan pengawasan insidental pada tanggal sekian oleh siapa petugasnya dengan BAP seperti ini. Nah, ini pun laporan pengaduannya nanti bisa ataupun diakomodir melalui OSS. Jadi di dalam sistem OSS itu sendiri akan mengakomodir adanya laporan ataupun aduan, baik itu dari masyarakat ataupun dari pelaku usaha sendiri. Next. Boleh lanjut. Oke. Nah, untuk laporan masyarakat atau yang tadi disebutkan bisa jadi dalam keadaan tertentu, ini bisa jadi laporan dari masyarakat itu sendiri ataupun dari adanya kebutuhan pelaku usaha untuk minta untuk bantuan asistensi gitu ya mungkin. Dan untuk indikasi pelanggarannya sendiri, jika adanya indikasi dari pelaku usaha yang melakukan kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ini dapat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ataupun dapat dilakukan pembinaan jika memang UMKM ataupun pendampingan dan juga penyuluhan. Dan jika dalam keadaan tertentu di mana kebutuhan yang sangat mendesak berupa terjadinya pencemaran lingkungan, ini juga dapat dilakukan secara langsung, diperiksa data-data administratif maupun kondisi fisiknya, kemudian untuk BAP-nya dapat disusulkan tadi. Jadi setelah pengawasan di input tetap ada SOP-nya bahwa memang pengawasan harus ada BAP, kemudian ada surat tugas dan sebagainya. Next. Oke. Nah, ini contoh tata cara pengawasan pada sektor pertanian. Jadi ketika ada pelaku usaha di lokasi yang berlokasi usaha di kewenangan Bapak dan Ibu, maka ini dapat dilihat lagi dari laporan berkalanya maupun dari inspeksi lapangan. Dan jika memang ini menjadi tugas pengawasan sektoral, maka ini tidak hanya menjadi kewenangan ataupun tugas dari DPM-PTSP Kabupaten Kota. Karena memang pada prinsipnya DPM-PTSP Kabupaten Kota ini menjadi koordinator lapangan gitu ya, koordinator untuk pelaksanaan pengawasan yang mana memang untuk pembuatan surat tugas ataupun pengawasan-pengawasan yang bersifat sektoral seperti ini, misalkan untuk sektor pertanian harus ada sertifikasi benih, kemudian terkait luas lahan, kemudian terkait dengan penerbitan sertifikat kesehatan terkait benihnya dan lain sebagainya. Nah, ini harus bekerja sama dengan OPD teknis ataupun profesi ahli dan yang tersertifikasi. Gitu. Jadi tidak bisa dilakukan oleh orang yang mungkin bukan menjadi kewenangannya di situ, gitu, atau tidak memiliki kompetensi di situ, sehingga harus dikerjasamakan. Next, boleh lanjut. Oke, nah ini contoh lagi terkait tata cara pengawasan pada sektor transportasi.
di mana ada audit, inspeksi, pengamatan, pemantauan, dan uji petik. Ini dapat dilakukan pengawasan rutin, audit sebanyak 1 kali dalam jangka waktu 2 tahun, inspeksi sebanyak 2 kali dalam jangka waktu 1 tahun, kemudian pengamatan, pemantauan, dan uji petik dilakukan sesuai kebutuhan. Dan untuk pengawasan insidental ini dilakukan jika adanya kejadian ataupun kecelakaan, kemudian laporan masyarakat, dan masa puncak angkutan. Next. Nah, selanjutnya terkait tata cara pengawasan, ada aspek terkait kemudahan pengawasan perizinan berusaha untuk UMKM. Jadi untuk laporan bagi pelaku usaha mikro ini tidak wajib lapor LKPM, sedangkan untuk pelaku usaha kecil ini wajib lapor per semester gitu. Tapi tadi ya mengingat bahwa memang untuk PP nomor 7 tahun 2021 terkait UMKM ini ada perubahan terkait modal, sehingga dalam PP terbaru ini untuk usaha mikro maksimal 1 miliar, gitu. Sehingga di bawah 1 miliar tidak wajib lapor LKPM. Tetapi untuk aplikasinya kapan, ini juga menunggu dari Raperda pengawasan ini disahkan. Gitu ya. Nah, untuk pendekatan pengawasan bagi UMKM, ini kita menganut prinsip pembinaan, pendampingan, dan penyuluhan terkait kegiatan usaha. Dan untuk inspeksi lapangan, ini untuk pelaku UMKM yang memiliki tingkat kepatuhan terhadap standar dan kewajiban, ini tidak perlu dilakukan inspeksi lapangan. Dan untuk peran pemerintah daerah, kabupaten, kota, ini memberikan kemudahan pengawasan kegiatan usaha kepada pelaku UMKM. Next. Oke, nah ini terkait pengaduan ataupun tindakan. Jadi ketika ada pengaduan melalui sistem OSS, karena sistem OSS sendiri memfasilitasi tadi ya adanya pengaduan, maka untuk objek pengaduan ini bisa berkaitan dengan pelaksanaan perizinan berusaha oleh si pelaku usaha, kemudian pelaksanaan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan standar kegiatan usaha, karena memang dari DPMPTSP Kabupaten Kota ini kan menerbitkan sertifikat standar yang ditandatangani atas nama pemerintah Kabupaten Kota, sehingga ketika ada sertifikat standar yang tidak sesuai, ini menjadi tugas dari koordinator pelaksanaan pengawasan untuk mengajak OPD teknis yang terkait memeriksa standar-standar kegiatan usahanya. Gitu. Jadi melakukan check and recheck gitu ya Bapak dan Ibu terkait SS dan izin yang sudah dikeluarkan. Nah selanjutnya terkait dengan kegiatan pengawasan yang tidak sesuai. Jadi ketika dari pelaku usaha menemui kegiatan pengawasan yang tidak sesuai dengan notifikasi yang ada ataupun petugasnya ini tidak sesuai dengan yang dinotifikasi di sistem OSS, maka ini juga dapat dilakukan pengaduan gitu ya melalui sistem OSS. Tuh. Nah untuk sistem OSS yang menerima pengaduan ini akan memberikan notifikasi kepada Pemda Kabupaten Kota untuk melakukan verifikasi dari pengaduan yang ada, kemudian memberikan notifikasi kepada pelaku usaha untuk melakukan klarifikasi jika memang permasalahannya adalah perizinan dan sertifikat standar tadi, atau melakukan pemblokiran hak akses jika memang dirasa adanya penyalahgunaan dari sistem OSS. Dan ini akan ditindaklanjuti oleh Pemda Kabupaten Kota sesuai dengan kewenangannya jika memang pengaduan ini berada di dalam lingkup kewenangan dari DPMPTSP Kabupaten Kota. Next.